Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan perkuliahan secara online dengan menggunakan aplikasi YouTube, di mana sekarang adalah pertemuan ke-10 yang kita akan membahas materi dengan judul senyawa hidrokarbon pada mata kuliah kimia dasar. Di pertemuan ke-10 ini, yaitu 15 Desember 2024, kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon yang mencakup alkohol, eter, aldehid, dan juga keton. Di mana sebelumnya di pertemuan ke-9, kita sudah berbicara tentang senyawa hidrokarbon, mengenai alkana, alkena, dan juga alkuna, serta pemberian nama untuk senyawa-senyawa kimia, mulai dari alkana, alkena, dan juga alkuna. Dan penamaan-penamaan tersebut juga sudah didefinisikan secara terperinci bagaimana proses pemberian nama yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Di pertemuan ini kita menindaklanjuti, yaitu di dalam hidrokarbon ada alkohol, eter, aldehid, dan juga keton. Nanti di pertemuan berikutnya ada lanjutannya lagi senyawa hidrokarbon lainnya. Oke. Mari kita mulai. Yang pertama bahwa konsep untuk dasar senyawa organik. Nah, senyawa organik itu adalah senyawa yang memang sumber utamanya pastinya berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun sisa-sisa organisme seperti minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Yang identiknya kalau untuk hidrokarbon itu pasti ada kandungan C dan juga ada kandungan hidrogen. Nah, kalau misalkan senyawa organik itu ada C, ada hidrogen, itu strukturnya bisa bervariasi. Contohnya misalkan di dalam makanan tepung tapioka, di dalamnya itu ada glukosa, kemudian ada karbohidrat, ada protein misalkan. Nah, itu memiliki unsur C dan juga unsur H yang ikatannya itu berbeda. Nah, ikatannya itu ada ikatan rangkap 1, ikatan rangkap 2, dan juga ikatan rangkap 3 yang mengacu kepada kaidah tentang hidrokarbon. Senyawa karbon organik itu meliputi senyawa karbon dan turunannya. Jadi, kita tidak hanya berbicara tentang karbon, tapi kita juga berbicara tentang turunannya. Di antaranya yang kemarin kita sudah bahas itu ada alkana Cn H2n plus 2, kemudian alkena Cn 2n, dan juga alkuna yaitu Cn 2n-2. Kemarin Bapak sudah jelaskan kepada rekan-rekan bahwa untuk alkana intinya itu ketika CnH itu 2n-nya itu ditambah 2. Sedangkan ketika alkena 2-nya ini kita hilang. Makanya tinggal Cn2n. Sedangkan untuk alkuna justru kita kurangi lagi 2. Sehingga CnH2n itu min 2. Kalau kita memahami konsep ini, tentunya ini akan mempermudah kita dalam pemberian nama dan mempelajari turunan dari senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon di luar alkana itu dianggap turunan atau kita sebut dengan derivatif dari alkana itu sendiri. Ciri-ciri senyawa turunan alkana adalah adanya gugus fungsi pada struktur dari si molekul yang ada. Gugus fungsi serupa ikatan karbon rangkap itu seperti Bapak bilang itu ada rangkap 2, ada rangkap 3. Kalau rangkap 3 biasanya alkuna, sedangkan untuk rangkap 2 itu alkena. Nah, berikutnya di sini
Klasifikasi senyawa karbon berdasarkan gugus fungsi. Jadi kalau kita lihat di sini ada gugus fungsi, ini ada rangkap 2. Kemarin kita sudah ketahui bahwa rangkap 2 itu adalah alkena, sedangkan rangkap 3 itu adalah alkuna. Nah, kalau misalkan di dalam strukturnya ada gugus fungsi OH, itu artinya adanya senyawa alkanol. Sedangkan kalau misalkan hanya ada O, H-nya hilang, ini artinya adanya alkoksi alkana. Lalu kalau misalkan ada C dan juga ada OH, jadi menggabung gitu, dari C langsung ke OH gitu kan. Nah, ini berarti ada alkanal. Kalau CO itu adalah alkanon. Kemudian kalau CO lalu dilengkapi lagi dengan OH, itu artinya asam alkanoat. Dan kalau misalkan CO lalu ada O, di sini nanti ada R ini bisa CH3, C2H6 dan sebagainya, itu adalah alkil alkanoat. Nah, pada dasarnya rumus senyawanya untuk alkana kan seperti ini, untuk alkena seperti ini, kemudian juga untuk alkohol itu tinggal dari alkana ditambahkan dengan O, ya kan? Kemudian kalau alkoksi alkana ini apa sih namanya, bentuknya itu juga hampir mirip dengan alkanol, cuman H-nya tidak bergabung. Mari kita lihat perbedaan alkanol dengan alkohol si alkana. Di sini C-nya sama-sama ada, kalau di sini C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 3, sorry. Ada 3, mohon maaf. Nah, cuma di sini kita lengkapi dengan H. Makanya dia masuknya nanti ke alkohol atau alkanol. Di sini adalah jatuhnya propanol. Sedangkan kalau di alkoksi alkana di sini CH3O, CH2, CH3O-nya itu sendiri. Nah, di sini sendiri O-nya. Di sini ada R1, misalkan di sini ada R2. Nah, ini baru metoksi metana gitu. Kenapa metoksi metana? Metoksi etana karena di sini itu kan C-nya ada tiga ya, gitu kan. Kemudian di sini ada O-nya. Kemudian CH, kemudian dengan O, kemudian nanti di sini ada 2 gugusnya yaitu metoksi gitu. Jadi metoksi etana. Kemudian berikutnya itu ada alkanal. Kalau alkanal ini kita lihat di sini C-nya itu gabung dengan O. Jadi C-nya langsung mengikat O dan O-nya itu mengikat dengan H. Mirip sekali memang dengan alkanol. Yang membedakannya kalau alkanol ini C kemudian ada H ikatan seperti itu baru ke OH. Kalau ini C-nya nanti langsung dengan ke O dan ke H. Di sini C-nya itu tunggal. Makanya propanal. Nah, di sini ada CO. Kalau CO kita lihat dia terpisah sendiri di sini. Kemudian kalau misalkan asam alkanoat itu ada COOH. Kalau CH3COOH itu kan asam sitrat, kalau C3, CH2, COOH itu adalah asam propanoat. Kalau alkil alkanoat itu di sini kita menggunakan CO. Jadi klasifikasi senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya itu di sini yang menjadi pembahasan itu ada 6, ada 8. Yang pertama itu ada alkena, alkuna, alkanon, alkoksi alkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat dan alkil alkanoat. Nah, ini struktur rumusnya yang mempermudah kita untuk menganalisis seperti itu. Next. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang alkohol dan eter. Tadi kalau misalkan alkohol itu
Berarti alkohol itu berarti masuknya tadi ke alkanol ya. Gitu. Golongan alkanol disebut juga alkohol. Jadi memang alkanol ini kita bisa sebut juga dengan alkohol. Sedangkan golongan alkoksi disebut juga dengan eter. Kedua homolog berisomer fungsional karena keduanya mempunyai rumus umum yang sama. Jadi rumus umumnya itu tadi ada CnH2n plus harusnya 2NO ya. Tetapi berbeda gugus fungsinya. Monoalkohol dikelompokkan sebagai alkohol primer, sekunder, dan tersier. Mari kita lihat di sini ada senyawa. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat di sini CH3, CH2, CH, kemudian CH2 ada C, CH3, CH3 dan juga CH3. Nah, untuk alkohol primer, nah itu berarti alkoholnya itu ada di C pertama. Ini kan C pertama, ini C kedua, ya kan? Kemudian ini C ketiga, dan ini C keempat. Sorry, agak susah. Nah, ini C keempat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada OH. Nah, OH ini kan memang alkohol primer gitu kan. Jadi adanya di C yang pertama. Kalau kita lihat di sini, ini kan di sini nomor 1 ya. Di sini nomor 2, di sini nomor 3, di sini nomor 4. Nah, kalau kita lihat C nomor 2 ini dia mengikat OH, makanya alkoholnya di sekunder. Lalu kalau di sini kita bisa lihat OH-nya itu ada alkohol di tersier, di mana C-nya memang mengikat 3 tangan. Kita lihat ini tangan 1, tangan 2, tangan 1, tangan 2. Jadi C-nya ada 3 ikatan. Kalau di sini kan C-nya mengikat 2 tangan, kalau di sini dia mengikat 1 tangan. Makanya disebut alkoholnya alkohol tersier. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada C, lalu dia mengikat ke sini C lagi, di sini C lagi, dan di sini ada C, lalu di sini ada OH, berarti ini adalah alkohol tersier. Betul. Tapi kalau misalkan dia seperti ini, nah berarti ini adalah alkohol sekunder karena C-nya mengikat 2 tangan gitu. Kalau misalkan kayak gini berarti alkohol primer karena dia hanya mengikat 1 C. Betul. Oke, kita lanjut. Sedangkan tadi alkohol sudah dibahas, alkohol itu termasuk dengan alkanol. Kemudian yang berikutnya kita pembahasan itu adalah eter. Nah, eter dalam sistem IUPAC disebut juga atau IUPAC kita sebutnya itu adalah alkoksi alkana. Jadi yang tadi kalau misalkan kita ingat ya yang CN kemudian H H2N misalkan plus misalkan 2NO gitu. Nah, ini kan sama-sama strukturnya tadi ya. Kalau misalkan baik itu apa namanya itu alkoksi alkana ataupun alkanol. Sama-sama ada O-nya. Yang membedakan adalah strukturnya. Eter dalam sistem IUPAC disebut juga alkoksi alkana. Penamaan dengan memberikan nama alkoksi pada gus alkil terkecil yang terikat pada atom oksigen. Jadi kita lihat terhadap oksigennya. Dalam nama alkana pada gus aksi yang lebih besar selaku rantai induk. Contohnya kalau kita lihat di sini ada C. C ini
ada dua, lalu di sini ada O. O ini misalkan ini nomor satu, berarti kan ini kan metana ya. Jadi metana dan ini ada CH3 lagi, itu adalah metoksi karena cuma satu CH yang diikatnya setelah dari gugus utama gitu. Jadi metoksi metana. Kalau di sini kita lihat ini adalah metoksi karena C-nya cuma satu. Ini metoksi, ya kan? Nanti kalau di sini ini metana, di sini itu adalah etana. Sedangkan kalau di sini kan kita lihat yang ketiga itu ada berapa? Satu, dua, tiga. Tiga itu adalah propana, ya kan? Makanya di sini berarti satu etoksi propana. Kenapa bukan satu metoksi tapi satu etoksi? Karena ada dua C-nya. Nah, jadi rekan-rekan harus bisa membedakan. Ini yang dimaksud dengan metana, ini etana, ya, ini yang propana, gitu. Sedangkan untuk berikutnya di sini ada O lagi. Nah, kalau kita lihat O di sini, kita lihat di sini ini ada dua. Ada dua. Nah, benar nggak kira-kira dua ini yang disebut dengan butana? Bukan, ini kita tukar. Ini salah karena kita harus lihat dari struktur yang paling panjang, gitu kan. Kalau kita lihat di sini misalkan dia seperti ini ya. Warna hijau ini kan etoksi. Itu etoksi itu dua misalkan ya. Misalkan di sini etoksi. Nah, ini kan etoksi. Kemudian butana 1, 2, 3, 4 metana, etana, propana, butana. Karena C-nya ada 4 yang berikatan dengan O, makanya 2 etoksi butana. Karena O-nya ini ada di nomor 2. Ini kan nomor 1, ini kan nomor 2. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nih, kita ini nomor 1. Nomor 1. Sorry. Yang ini salah. Ya, itu ya. Oke, berikutnya ini adalah isomer rantai dan posisi. Bentar. Nah, ini yang berikutnya adalah isomer rantai pada posisi pada ether dimulai dengan dari suku keempat, yaitu yang memiliki 4 atom karbon C4H10O. Contohnya kalau kita lihat di sini, ini apa sih? Ada O di sini. Nah, O di sini dia mengikat 3 ya. 3 sorry, harusnya yang warna kuning. Nah, ini ada 3. 3 ini udah pasti itu adalah propana. Sedangkan ini adalah metoksi. Jadi 2 metoksi propana karena ini di C yang kedua gitu. 1, 2, 3 kan ini yang kedua. Kalau ini kita lihat ini kan sama-sama boleh ya. Anggaplah ini 1, ini 2. Nah, berarti ini itu adalah etana karena O itu ada di etana, jadi etana dan ininya ada 2 etoksi gitu. Atau kita juga bisa tulis 2 etoksi etana gitu. Nah, nama lainnya kayak di etil ether, metil isopropanol ether ini harus dihafal kalau ini gitu karena penamaan real di pasaran biasanya. Nah, kemudian di sini ada lagi contohnya C-nya ada 3. Di sini artikan nomor 1,
2, 3. Nah, di sini berarti kan kalau kita lihat itu adalah profil propana. Kemudian di sininya 1 berarti metoksi propana. Gitu. Jadi penamaan-penamaan ini nanti teman-teman akan paham pada akhirnya dengan ini. Kalau misalkan seperti ini, di sini Bapak berikan contoh ada CH3 gitu. Kemudian di sini ada O, kemudian ada CH2. Nah, kemudian ada CH2 lagi. CH2 lagi misalkan di sini ke atas ya. Sorry karena enggak ini, baru ke sininya ada CH3. Kita bisa lihat di sini 1 2 3 4. Berarti kalau 4 itu, kalau 3 kan propana. Berarti kalau 4 itu metana, etana, butana. Berarti nanti kita tulis dulu di sini butana, butana, butana. Nah, ini itu ada 1 C-nya. Berarti metoksi butana. Metoksi. Metoksi butana. Kalau di sini C2, kemudian di sini CH3, ini kita bisa sebut dengan etoksi butana. Gitu. Isomer gugus fungsi. Nah, untuk ether dan alkohol itu sebetulnya mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu yang tadi CnH2n plus O itu. Tapi gugus fungsi yang berbeda. Ether dan alkohol juga jumlah atom karbonnya sama, merupakan isomer yang sama ya jumlahnya. Contohnya kita di sini ada beberapa isomer fungsi ether dan juga alkohol. Yang pertama di sini ada rumus molekul C2H6O. Kemudian ada C3H8O sama ada C4H10O. Nanti di sini ada isomernya gitu. Yang pertama untuk C2H6 ini seperti ini isomernya untuk yang ether, kalau untuk yang alkohol seperti ini. Kemudian untuk isomer ether C38 seperti ini, sedangkan alkohol dia punya 2 isomer alkohol. Jadi alkoholnya bisa di ujung contohnya, alkoholnya juga bisa di tengah. Sama-sama jumlahnya yaitu C3H8O, cuma strukturnya berbeda. Ini akan disebut dengan isomer alkohol. Nah, sedangkan kalau C4H10O di sini isomer ethernya contohnya ada 3 dan isomer alkoholnya di sini juga ada 3. Gitu. Ini kalau misalkan tolong berikan nama misalkan untuk yang ini gitu kan. Kita disuruh berikan nama. Ingat, teman-teman itu harus lihat yang paling panjang dulu, jumlahnya 1 2 3. 3 itu berarti kan metana propana. Karena C3 itu eh, metoksi berarti ya metoksi propana gitu. Kalau ini tadi etoksi etana yang ini. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, apa sih kegunaan alkohol dan ether dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah metanol. Metanol ini merupakan monoalkohol suku pertama. Pada temperatur kamar berupa zat cair yang tidak berwarna, mudah larut dalam air dan mudah menguap. Metanol itu juga disebut dengan spiritus kayu atau spirit ya. Dan pembuatan metanol dalam industri melalui reaksi reduksi CO dengan H2. Jadi kita mereduksi gas CO dengan H2 pada suhu yang cukup tinggi yaitu 450 derajat Celcius, tekanannya 200 atm dan reaksinya menggunakan katalis berupa campuran zinc oxide dan juga Cr2O5. Reaksinya adalah CO bertemu dengan 2H2 sama-sama dalam bentuk gas di sini misalkan. Kemudian kita menggunakan katalis JNO plus Cr2O5, suhunya dan tekanannya akhirnya kita akan memperoleh sebuah produk yang kita namain dengan CH3OH. Yang ini kita bisa gunakan untuk spiritus kayu. Metanol digunakan sebagai bahan baku sintetis formaldehid.
C2HO dan zat kimia lainnya. Metanol kadang-kadang digunakan pula untuk bahan bakar, anti pembekuan, dan juga pelarut. Nah, berikutnya yang dari masih alkohol, yaitu ada etanol. Nah, etanol ini merupakan monoalkohol suku kedua, dikenal sebagai alkohol biasa pada suhu kamar, berupa zat cair tidak berwarna, mudah larut dalam air, dan mudah menguap. Tidak beracun tapi dapat membuat orang mabuk. Kalau etanol ini ada dua tahap reaksi fermentasi untuk pembuatan etanol. Yang pertama yaitu ada karbohidrat dalam misalkan buah, sayur, padi, atau molase. Intinya yang biasanya mengandung karbohidrat, lignit, selulose seperti itu. Nanti kita tambahkan enzim, lalu di sini akan terbentuk C6H12O6, ada lagi enzim, baru di sini akan terurai menjadi 2CH3, CH2OH, dan 2CO. Berarti produknya adalah ini, dan di sini tiba-tiba ada produk samping CO2. Melalui proses penyulingan dapat diperoleh alkohol dengan konsentrasi sampai dengan 95%. Etanol 100% dapat diperoleh dari reaksi alkohol 95% dan CaO dengan terlebih dahulu direaksikan dengan benzen. Mungkin kadang-kadang kita butuh yang konsentrasinya tinggi gitu. Agar tidak dikonsumsi, alkohol ditambahkan zat beracun seperti benzen, metanol, dan piridin sehingga disebut alkohol terdenaturasi. Etanol digunakan untuk apa aja? Misalkan minuman beralkohol, pelarut, spiritus, pembersih luka. Alkohol yang digunakan sebagai pelarut dibuat dengan reaksi hidrasi etilena, suatu zat petrokimia hasil pemecahan dari minyak bumi. Jadi belajar tentang hidrokarbon itu turunannya bukan kita hanya tahu tentang bensin, solar, bahan bakar pesawat, atau misalkan aspal, gas LPG dan sebagainya, enggak, tapi kita juga akan berbicara tentang produk turunannya seperti alkohol ini ada etanol, ada metanol yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kegunaan ether dalam laboratorium, ether dipakai sebagai pelarut senyawa nonpolar seperti lemak dan damar. Senyawa terpenting dari ether adalah dietil etil yang dikenal sebagai ether. Ini pembentukan aldehid dan keton. Kalau ini pembentukan tadi ya, sama aldehid alkohol primer misalkan dengan O kayak gitu, nanti akan jadi aldehid dan asam jadi karboksilat. Oke, berikutnya kita akan membahas, tadi kita sudah membahas tentang alkohol dan juga ether. Kita berikutnya akan membahas tentang aldehid dan juga keton. Jadi kita membahas 4 nih. Yang pertama tadi kita alkohol sudah membahas, kemudian yang kedua kita tadi juga membahas ether, berikutnya kita ada aldehid dan keton. Nah, untuk aldehid tadi kalau kita ingat ya, misalkan di sini ada CH gitu ya, CH3 misalkan. Ini kemudian lalu tiba-tiba ada OH, ini kan masuknya alkohol. Kalau misalkan di sini ada R kayak gitu ya, terus tiba-tiba ada O gitu. Nah, itu kan tadi jatuhnya itu adalah ether. Tapi kalau misalkan tiba-tiba C, kemudian ada O dan juga ada H. Jadi C-nya itu mengikat O sama H. Kurang lebih O-nya jadinya rangkap 2, itu kita sebut dengan aldehid. Sedangkan kalau keton itu O, nah H-nya hilang. Gitu. Jadi yang membedakan seperti itu. Gitu. Jadi udah hafal ya untuk rumus dari aldehid itu di sini adalah RCHO. Sedangkan untuk keton itu kita bisa tulisnya RCOR gitu. Tata nama IUPAC untuk aldehid. IUPAC untuk aldehid. Nama aldehid diturunkan dari nama alkana, induknya dengan menggunakan huruf A menjadi al. Atom karbon pada CHO diberi nomor 1 tetapi nomor tidak perlu dicantumkan. Contohnya di sini misalkan etana kan etana itu kan C-nya 2 gitu. Lalu kita lihat di sini ada O. O-nya rangkap 2 dan ada H. Berarti ini kan di aldehid.
Nah, aldehid ini kita harusnya kan nulisnya etana, tapi tambahin al. Jadi etanal. Kalau misalkan di sini C-nya ada CH3, CH2, CHO, berarti eh, propanal gitu. Contohnya di sini tadi betul. Nah, kalau di sini karena di C yang kedua itu ada kloro atau Cl, maka 2 kloro. C-nya ada berapa? 1, 2, 3. Kalau Cl dengan C itu beda. Kalau C itu karbon, kalau C itu klorin atau klor. Makanya di sini CH3, CH itu kan C-nya 3. Berarti kan propanal. Bukan kenapa nggak propana, tapi propanal karena dia mengikat gugus rangkap 2O dan ada H-nya. Ini strukturnya itu yang tadi kayak R, tiba-tiba di sini ada C O H. Ah, ada H-nya gitu ya. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah 2 butanal. Jelas 2 butanal karena kita lihat di sini 1, 2, 3, 4. Gitu kan C-nya gitu. Makanya di sini kalau kita lihat ada C1, C2 gitu. C yang paling dekat dengan O itu yang urutan pertama gitu. Makanya C1, C2. Lalu di sini ada 2 C-nya gitu kan. Makanya di sini dengan 2 butanal. 1, 2, 3, 4. Metana, etana, propana, butanal gitu. Nah, ini untuk keton. Kalau untuk keton itu contohnya ada sikloheksanon, 2 pentanon dan ada 2,4 pentadion. Kalau kita lihat kalau keton itu kan tadi bedanya itu enggak lagi ada haknya gitu, tetapi dia tiba-tiba memiliki O gitu kan. Nah, O-nya itu contohnya di sini kita lihat kenapa ini menjadi 2 pentanon. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu kan pentana ya. Karena ini ada O yang berdiri sendiri dengan 2 ikatan rangkap, maka kita pentananya jadi pentanon. Kalau tadi karena ada O sama ada H, O-nya rangkap 2, itu pentanal. Kalau ini pentanon. Diganti dengan on. Kalau di sini kita lihat ada 2 nih, ada di nomor 1, di nomor 2 dan di nomor 4. Makanya 2,4 pentadion karena ada 2 ininya 1, 2. Kalau ada 3 ya lanjutannya apa? Mono di tri berarti dion. Nah, ini nama tripal untuk aldehid diberi nama menurut nama tripalnya. Asam karboksilat induknya dengan mengubah imbuhan asam OAT menjadi asam asam O-nya hilang gitu. Aldehida dan sebagainya. Kalau ini lebih ke nama Ayuvek sama nama Trival. Nah, Bapak biasanya itu memfokuskan rekan-rekan untuk lebih fokus ke Ayuvaknya kayak gitu. Ayuvaknya kan contohnya misalkan di sini metanal. Kan jelas ya, C-nya ada 1, kemudian mengikat dengan O, ya, dan ada H-nya, makanya metanal. Kalau ini C-nya ada 2, ada H-nya juga di sini, ini adalah etanal. Seperti itu. Kemudian kalau ini 2 bromopentanol karena ada Br-nya di sini di urutan nomor 2. 1, 2, CH3, maka 2 bromopropanal gitu. Sedangkan untuk di sini ini kan untuk keton. Nah, kita lihat kalau keton ini kan bedanya nih, lihat. Kalau eh, aldehid ini ada O, di C-nya diikat lagi sama ada H. Ada O, diikat lagi di sininya ada H. Di sininya ada O, di sini juga ada H. Nah, itu aldehid, makanya metanal. Kalau keton itu dia O sendiri aja gitu. H-nya nggak ada di sini gitu karena dia C-nya ke C lagi, C-nya ke C lagi gitu. Jadi makanya dia jadi aseton, metil etil keton, isopropil, T-butil keton dan sebagainya.
Beberapa contoh keton. Contohnya ada aseton, metil etil keton, dan dietil keton. Ini untuk yang keton ya. Tata nama aldehid dan keton. Ini masih dari Bapak udah jelasin. Nah, ini berikutnya ada sifat-sifat aldehid dan keton. Kalau di sini wujudnya metanal berwujud gas. Baunya tidak enak. Kemudian titik didih dan titik lelehnya, aldehid dan keton mempunyai titik didih lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Jumlah atomnya C-nya sama gitu. Kelarutannya dan daya hantar listriknya. Sifat-sifat kimianya di sini aldehid dan keton tidak mengandung hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif sehingga antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen tetapi dapat membentuk ikatan H dengan molekul air. Jadi bisa bereaksi dengan molekul air sehingga membentuk ikatan H. Reaksi-reaksi aldehid dan keton. Yang pertama yaitu ada reaksi adisi. Di sini adisi hidrogen ada kita punya aldehid kemudian bereaksi dengan H2 ini menjadi RCH2OH gitu. Ini alkohol primer. Kemudian kalau misalkan keton dengan H2 ini dia menjadi alkohol sekunder. Nah, adisi natrium bisulfit misalkan ada aldehid bereaksi dengan natrium bisulfat dia menjadi produk ini. Kemudian ada juga keton bereaksi dengan natrium bisulfit dia membentuk produk baru. Ini masih semuanya reaksi adisi. Adisi itu artinya penambahan. Kalau kita lihat di sini aldehidnya akhirnya dia bertambah dengan gugus tambahannya. Misalkan HCN, CN-nya masuk sama H-nya masuk kayak gitu. Kemudian di sini ada HCN juga. CN-nya masuk, H-nya masuk gitu. Adisi alkil magnesium kurang lebih sama tadi. Kalau oksidasi itu di sini contohnya ada aldehid R, CO dan H gitu kan. Kemudian kita mengoksidasi kemudian ada O sehingga O-nya ini bertambah gitu. Jadi asam karboksilat yang awalnya CO menjadi COH gitu. Contohnya dengan toluen gitu kan. Kita ada Ag2O. Di sini Ag-nya ini terpisah, O-nya gabung. Ketika 2 CuO, O-nya gabung, Cu2O-nya yang satu lagi terpisah gitu. Kegunaan aldehid dan keton. Yang pertama itu misalkan ada metanal. Formaldehid diperoleh dengan mengoksidasi metanol oleh O2 dari udara dengan katalisnya menggunakan Cu. Gitu. Nah, biasanya larutan aldehid ini kadarnya 30 sampai dengan 40%. Itu formalin untuk mengeraskan protein sehingga menjadi kenyal. Formalin biasa dipakai untuk mengawetkan anatomi, mengawetkan mayat dan sebagainya. Jadi ini adalah fungsi dari atau kegunaan aldehid dan juga keton. Berikutnya ada propanon atau aseton. Aseton ini biasanya untuk pelarut kayak gitu, seperti zat lilin, plastik dan sebagainya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan ke-10. Nanti di pertemuan ke-11, jika rekan-rekan ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.